Halo semuanya, perkenalkan nama aku Intan Nur Hasanah, biasa dipanggil Intan, dan ini teman-teman saya. Halo semuanya, saya Impinan Fitriani. Nama saya Nafida Fitriani dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Aquatik, Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Baginda Dwi Putra Ginting dari Prodi Proteksi Tanaman. Perkenalkan, nama saya Karina Ayudan Kusuma dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Pertanian. Nama saya Niswatul Farihah, biasa dipanggil Nisfa dari Prodi Aquakultur. Perkenalkan, saya Gabriela Moja dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari Program Studi Ilmu Tanah 2022 Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Hayana Kalita Terhadi dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Pertanian. Nama saya Kini dari Fakultas Pertanian. Makna dari integrasi nasional adalah proses untuk menyatukan dan menggabungkan berbagai macam aspek perbedaan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Salah satu contoh nyata dari integrasi nasional adalah pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Integrasi amat penting untuk membangun dan mempertahankan kesatuan dalam keberagaman, memudahkan pembangunan dan menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Selain itu, memperkuat posisi negara di mata dunia, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan. Suatu masyarakat dapat terintegrasi apabila 1. Masyarakat dapat mampu dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan sebagai rujukan bersama. Kedua, masyarakat terhubung dalam unit sosial sekaligus agar menimbulkan kesetiaan yang tersebar di antara kelompok-kelompok yang berbeda dengan harapan akan meningkatkan rasa loyalitas dan kesatuan. Yang ketiga, apabila masyarakat saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, saling kerjasama dalam bidang ekonomi, maka mereka akan bersatu. Jadi menurut Howard Friggins, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi integrasi nasional suatu negara. Yang pertama yaitu adanya ancaman dari luar, yang kedua kekuatan politik, yang ketiga faktor lembaga-lembaga politik, yang keempat ideologi negara, dan yang kelima kesempatan pembangunan ekonomi. Beberapa strategi integrasi nasional yang dapat diterapkan yaitu membangun fasilitas umum, memperkokoh lembaga politik, membuat organisasi untuk bersama, mewujudkan pemimpinan yang kuat, menguatkan identitas nasional, dan lain sebagainya. Keragaman yang dimiliki oleh Indonesia dapat menyebabkan konflik apabila tidak disikapi dengan cara yang tepat. Oke teman-teman, setelah teman-teman tahu tentang integrasi bangsa, nah di sini saya akan menyampaikan terkait contoh hal-hal atau kasus yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa atau merusak integrasi bangsa. Salah satunya adalah kasus yang belum lama ini terjadi di bulan April lalu di daerah Bandung, di mana ada pemberontakan antara dua ormas yang terjadi di kawasan Dago, Bandung, Jawa Barat. Kasus ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara kedua ormas tersebut dan memakan nyawa. Nah, teman-teman, kasus seperti ini harus segera diselesaikan, baik dengan penyelidikan yang cepat, kemudian mediasi, atau adanya pemberlakuan sanksi. Selain kasus besar seperti ini, ternyata di keseharian kita juga kita bisa menyebabkan disintegrasi bangsa loh. Apa itu? Simak video selanjutnya. Dadah! Halo Manja. Halo. Kita duduk di mana ya? Duduk di sini aja. Kenapa? Biar nggak deket-deket sama dia. Dia tuh dari RTB tahu. Wah, pasti dia itu dekil. Habis itu wilayahnya kan terpencil, sana nggak ada mall. Pasti dia kampungan banget. Ih, janganlah kita deket-deket sama dia. Yuk, saya duduk di sini aja ya. Sini aja. Yuk, jangan duduk dia ya. Udah sih, udah sih. Lapar nih, kalian belum pada makan nggak? Pengen sih, tapi makan apa ya? Kantin aja yuk, kantin. Males ah. Kenapa males? Males tau jalannya. Kerja aja yuk, kerja aja yuk. Kayak lewat kan. Ups, sengaja. Kamu mau makan juga? Iya, aku mau ke kantin, Kak. Ini dong. Uangnya mana, Kak? Uang mana? Uangmu males lah. Masa coba kamu nggak punya uang? Kamu punya uang pasti. Mana sih nih makanannya lama banget, padahal kantin situ doang. Oh.
tapi pos banget ya sih ngerjain si Iki tadi. Kamu lihat mukanya nggak lucu banget, pas jatuh kocak banget gitu. Mukanya kasian banget. Iya, banget bener. sih. Pas banget. Kalian lagi ngomongin si Iki? Iya. Kenapa? Kok kalian gitu sih? Kan dia juga teman kita. Kalian gak ingat semboyan negara kita apa? Kak, ini minumnya. Iya, makasih ya. Makasih. Sebelumnya aku minta maaf ya, soalnya tadi udah ngedein kamu. Maaf ya. Ini uangnya aku ganti. Nah gitu teman-teman, sesama teman kita nggak boleh sering membuli ya, apalagi cuma perkara ras. Nah, Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, beberapa contoh kasus atau sikap-sikap yang dapat menyebabkan disintegrasi negara dalam masyarakat Indonesia. Saya akan memberikan contoh sikap dari masyarakat kita, bagaimana sikap persatuan yang bisa kita pertahankan. Contohnya beberapa waktu lalu timnas Indonesia lolos ke dalam 4 besar Piala Asia. Nah di situ satu masyarakat kita benar-benar bersatu mendukung timnas kita dan berbagai perbedaan sudah tidak terlihat. Kita benar-benar all out dalam mendukung timnas, benar-benar seseru itu. Nah contoh-contoh seperti itu yang harus kita selalu pertahankan.